Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita kali ini bisa lanjut ke bab selanjutnya, yaitu NFS server. Jadi NFS server ini merupakan bab yang ke-19 ya. Ini belum saya ubah, maaf. Dan pada bab NFS server kali ini kita akan belajar beberapa materi, yaitu pengenalan NFS, dan selanjutnya kita akan mencoba menginstal NFS, lalu mengkonfigurasi NFS read only dan lain sebagainya. Jadi di sini saya perlu jelaskan, jadi NFS ini adalah standar for Linux file sharing. Jadi ini protokol yang bisa digunakan untuk saling kirim data antar sejenis OS Linux ya, teman. Sedangkan sejenis NFS juga ada, namanya Samba. Nah, Samba ini standar for Windows file sharing. Jadi di sini kita bisa sebut sebagai protokol lintas OS ya, teman. Atau di sini kita bisa artikan sebagai kita bisa mengirim file dari Windows ke Linux atau sebaliknya. Oke, jadi di sini kita bisa buka topologinya terlebih dahulu. Jika sudah, di sini maksudnya adalah nanti kita akan coba membuat beberapa file di server Debian, bisa diakses melalui klien Ubuntu milik kita ya. Oke, jika sudah, di sini teman-teman bisa ke server Debian teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa pastikan dulu ya, apakah server Debian teman-teman bisa lakukan ping Google seperti ini. Dan di sini punya saya bisa ya, reply. Dan setelah itu teman-teman harus pastikan teman-teman mempunyai repositori yang tepat. Caranya di sini nano/etc/apt/. Ini kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa samakan dengan punya saya, atau jika teman-teman sudah ada isinya pada etc source list, teman-teman tinggal menambahkan tanda pagar pada dev cd-rom Debian ini. Jika sudah, teman-teman bisa Ctrl X. Dan di sini kita akan coba update ya, agar nanti kita mendapatkan NFS yang terbaru. Update. Nah, harus sampai keluar bukom in release ini ya, teman. Jika sudah, di sini kita bisa langsung menginstal NFS-nya saja, yaitu caranya adalah apt install NFS kernel server. Oke, kita baca. Install NFS kernel server seperti ini. Kita enter. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah, di sini sepertinya itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kita kali ini lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada konfigurasi NFS read only. Jadi di sini pada konfigurasi NFS read only kali ini, di sini ada beberapa konfigurasi ya, dan di sini konfigurasinya yang akan kita gunakan yang ini. Namun sebelum itu kita harus menginstal atau kita harus membuat sebuah direktori terlebih dahulu sebelum melakukan konfigurasi ini. Nah, di sini caranya adalah teman-teman bisa cek dulu. Nah, di sini saya berada pada root ya, dan saya akan coba membuat direktori pada direktori slash ini. Di sini dalam direktori slash ada banyak direktori juga ya. Di sini saya mkdir lalu slash nfs1 seperti ini. Kita enter. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam /etc/exports. Nah, di sini saya nano/etc/export seperti ini. Kita enter. Nah, jika sudah, teman-teman pada bagian sini, di sini teman-teman bisa masukkan sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nfs1 atau slash ya. Di sini teman-teman bisa masukkan /nfs1 nfs1, lalu di sini teman bisa tab dua kali, tab seperti ini, lalu bintang ya, bintang, lalu di sini teman-teman berikan tanda kurung biasa, lalu RU. Nah, kurung tutup. Nah, maksudnya adalah di sini saya akan memberikan
file sharing kepada klien Ubuntu dengan nama direktori NFS1, dan bintang ini maksudnya adalah sebagai merujukan pada seluruhan IP. Jadi seluruh IP bisa mengakses direktori NFS1 namun hanya memiliki hak akses read only ya teman. Kita Ctrl X ya, lalu enter. Jika sudah, di sini kita perlu melakukan restart ya, sistem restart NFS kernel server seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, sudah bisa ya. Mungkin itu saja pada materi yang kedua kali ini. Kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kita akan coba mengakses NFS dari Ubuntu Client. Oke, di sini kita bisa buka kliennya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat NFS1, yang mana di sini NFS1 kita gunakan sebagai direktori yang kita gunakan sebagai file sharing ke Ubuntu Client. Jadi nanti pada Ubuntu Client di sini kita juga perlu menginstal software ya untuk bisa mengakses yang file yang sudah kita sharing dari Debian server, yaitu NFS Common. Oke, di sini kita bisa langsung saja Ctrl terlebih dahulu, sudo apt install NFS strip common seperti ini. Kita tunggu sebentar dan kita yes saja. Oke, jika sudah, di sini teman-teman harus pastikan sebelum teman-teman melakukan penerimaan file, di sini teman-teman harus pastikan klien Ubuntu milik kalian semua bisa melakukan ping kepada server Debiannya. Dan di sini punya saya bisa ya. Oke, setelah itu di sini kita langsung bisa melakukan showmon -e lalu IP-nya. Untuk apa? Di sini showmon itu bisa digunakan sebagai untuk mengecek apakah file sharingnya sudah berjalan atau NFS1-nya sudah tersharing dengan baik atau belum. Di sini kita bisa showmon seperti ini, lalu -e IP-nya 10.2 ya. Dan di sini sudah berhasil ya. Di sini ada export list for NFS1. Setelah itu di sini teman-teman bisa melakukan penerimaan file sharing, yaitu NFS1 yang sudah kita share dari Debian server. Namun di sini teman-teman harus membuat file atau directory terlebih dahulu ya. Sebentar, mkdir / terima NFS misal nama direktorinya NFS seperti ini, kita enter. Sebentar, kita coba sudo mkdir NFS. Oke, jadi di sini teman-teman harus masuk ke dalam sudo terlebih dahulu ya sebelum membuat direktori terima NFS-nya. Setelah itu teman-teman bisa melakukan perintah, atau di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengapa kita harus membuat direktori terlebih dahulu sebelum kita menerima file yang ada pada NFS1. Jadi direktori ini kita bisa gunakan sebagai tempat untuk menerima file yang ada di dalam NFS1. Di sini kita bisa langsung dengan caranya saja, yaitu mount IP-nya, lalu di sini direktori yang di-share, lalu di-share dan ditempatkan di folder mana. Di sini seperti itu, kita sudo lalu mount, lalu di sini ada IP-nya ya, IP-nya 10.10.10.2 sudo mount 10.10.2 lalu .2 NFS1 ya, .2 /NFS1, lalu di sini spasi, lalu di sini /home/ Ubuntu
Di sini saya cek lagi /home/ubuntu, lalu nama foldernya ya, yaitu /terima NFS. Benar, seperti ini. Kita enter. Oke, maaf teman-teman, tadi ada kesalahan, dan di sini seharusnya tadi kita memberinya setelah sudo mount IP-nya, lalu di sini /2/nfs1, dan di sini kita bisa langsung nama tadi direktori yang kita buat ya, tidak usah menambahkan /home/ubuntunya atau tempat dimana teman-teman membuat direktori NFS1. Dan di sini saya akan menjelaskan. Jadi kita akan mengemon NFS1 ke dalam direktori yang sudah kita buat sebagai penerima file dari NFS1 ya teman, yaitu terima NFS1. Oke, di sini kita bisa ls, coba ya, kita akan coba melihat terima NFS1. Bentar, kita akan coba sudo ls terima NFS1. Di sini kita harus menambahkan slash terlebih dahulu, dan tidak ada file yang ada di dalam direktori terima NFS1 ya teman-teman, karena di sini kita belum menambahkan apa-apa pada direktori NFS1 pada server Debian milik kita. Dan sekarang kita akan coba membuat file ya, touch /nfs1, lalu nama filenya di sini saya akan namakan filenya adalah nano.txt misal. Kita enter. Nah, jika sudah, di sini kita bisa cek lagi ya di dalam direktori terima NFS1 ls/terima NFS1. Nah, di sini sudah sinkron ya antara router Debian, antara server Debian dan klien Ubuntu-nya, karena di sini file yang tadi kita buat pada server Debian sudah masuk ke dalam direktori terima NFS1, dan di sini direktorinya sama seperti yang tadi saya buat, yaitu nano.txt ya teman. Oke, sepertinya itu saja pada materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada konfigurasi NFS read write. Di pada sebelumnya kita sudah melakukan penerimaan akses file sharing yaitu NFS1 pada klien Ubuntu kita, dan itu berhasil ya. Di sini nama filenya sudah tertambahkan. Namun di sini kita tidak bisa melakukan editing file tersebut, karena di sini pada konfigurasi pada Debian server pada etc/exports, di sini NFS1-nya hanya mendapatkan hak akses. Jadi seluruh IP yang bisa mengakses NFS1 hanya mendapatkan akses read only saja ya. Jadi di sini kita bisa coba saja untuk memberikan kata atau huruf pada file nano.txt, dan ini pasti tidak bisa ya, does not exist, atau di sini permission deny. Nah, sekarang kita pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi NFS read write pada Debian server kita, dan ini merupakan konfigurasinya ya. Dan juga di sini kita membuat direktori baru yang mana NFS2, dan NFS2 ini kita akan aplikasikan pada IP 172.16.1.0, yang mana nanti hanya IP inilah yang bisa mengakses NFS2. Dan di sini juga diberikan hak akses RW dan sync untuk sinkron ya teman. Oke, kita bisa langsung buka saja server Debiannya. Sebelum itu kita harus membuat yang namanya direktori baru, yaitu NFS2 seperti ini. Kita enter. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam etc exportnya. Jika sudah, di bawah NFS1 kita tambahkan NFS2, lalu kita tap 2 kali, lalu di sini kita masukkan IP-nya ya.
IP 172.16.10 Oke teman, jika sudah di sini kita kasih /24 ya, /24, lalu di sini kita kurung buka, lalu rw, sing. Nah, kurung tutup. Nah, jadi maksudnya direktori NFS2 hanya bisa diakses dengan network IP 172.16.1.0 ya. Dan hak aksesnya merupakan read to write dan sync untuk sinkron. Jadi nanti bisa sinkron antara Debian server dengan klien Ubuntu-nya. Jika sudah kita Ctrl X, ya, lalu enter. Lalu di sini teman-teman bisa melakukan restart NFS kernel server seperti ini ya, NFS kernel server. Nah, jika sudah di sini teman-teman pada klien Ubuntu-nya, di sini teman-teman perlu membuat direktori baru ya. Dan di sini saya buat mkdir misalnya terima NFS2 seperti ini. Lalu saya enter. Nah, jika sudah di sini teman-teman seperti sebelumnya, kita harus melakukan mount terhadap direktori NFS2 yang akan kita mount ke dalam direktori tadi yang sudah kita buat, yaitu terima NFS2. Jadi terima NFS2 akan kita gunakan sebagai direktori penerima file yang sudah di sharing dari NFS2, dan itu akan disimpan di terima NFS2 ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, caranya adalah mount ya, sudo, di sini kita tambahkan sudo mount, lalu IP-nya 10.10.10.2, di sini kita /nfs2, lalu di sini kita spasi /home/ubuntu /terima strip nfs 2 seperti ini ya, kita enter. Nah, jika sudah di sini kita bisa cek apakah NFS2 sudah ada filenya. Dan di sini pasti tidak ada filenya ya, karena di sini kita belum membuat file di dalam direktori NFS2. Nah, sekarang kita bisa buat saja touch/nfs2 misalnya nama filenya adalah hi.txt seperti ini. Kita enter. Nah, jika sudah, kita akan coba lihat lagi. Nah, di sini sudah sinkron ya antara Ubuntu client dan server Debian-nya. Nah, di sini karena tadi kita sudah memberikan hak akses read write, teman-teman bisa coba saja untuk menambahkan file di dalam direktori terima NF atau di dalam hi.txt, atau di sini teman bisa edit direktori hi.txt-nya. Namun sepertinya itu saja pada materi kali ini. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ada mount NFS permanen. Jadi mount NFS permanen itu adalah nanti kita akan mengemount NFS kita secara permanen. Sebelumnya kan kita melakukan mount seperti ini ya. Namun di sini mount seperti ini tidak akan secara permanen dan akan hilang ketika kita mematikan virtual machine kita. Jadi itu merupakan sangat ribet, dan jika teman-teman ingin menggunakannya lagi, dan teman-teman harus mengemount NFS tersebut. Jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang mount NFS permanen. Caranya adalah di sini kita bisa masuk ke dalam FS tab terlebih dahulu, dan di dalam FS tab di sini teman bisa masukkan konfigurasi ini, IP, lalu NFS2, lalu di sini kita akan mount di mana, dan di sini ada konfigurasi tambahan, yaitu ada NFS_netdev ya teman. Oke, jika sudah di sini kita bisa langsung saja sudo nano/etc/fs tab seperti ini, kita enter. Nah, jika sudah di sini pada bagian sini teman-teman bisa masukkan IP-nya ya. Misalnya 10.10.10.2.
Lalu di sini kita titik 2, lalu NFS 2. Setelah itu kita enter, sebentar. Setelah itu kita enter ya. Setelah itu kita enter /home/ubuntu, lalu /terima NFS 2 atau terima NFS 2 ya, betul. Terima NFS 2. Lalu di sini kita tab ya, kita tab NFS, lalu kita tab lagi _netdev seperti ini, netdev. Lalu kita enter dan kita bisa keluar ya. Nah, jika sudah, di sini pastinya teman-teman, jika teman-teman virtual machine-nya mati, teman-teman tidak usah melakukan mount lagi terhadap data yang sudah di-share pada server Debian. Di sini kita bisa cek ya. Ini sudah, masih bisa. Mungkin itu saja pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, sudah ada banyak kesalahan. Kita bertemu di bab selanjutnya dan sampai jumpa.